Wala quwata illa billah. Yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan, Bapak Menteri. Tuwa jenenge kementeriane. Panjang banget pokok Bapak Menteri Desa PDTT. Yang saya baru tahu kalau singkatannya ternyata bagus. Saya dari awal pahamnya PDTT itu pedot. Pedot itu putus. Jadi ternyata singkatannya bagus, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Luar biasa. Dan segenap para punggawanya, para pembantunya, ada Bapak Sekjen, para kiai, para alim, para bini sepuh, wabil khusus Ki Abdul Halim. Di sini juga ada saudara kami Kiai Fahim Royani, dan ada Mas Kori. Namanya siapa Mas tadi Mas? Gimana? Topan. Cuping Topan. Masya Allah, luar biasa. Semua hadirin hadirat yang sangat kami hormati. Alhamdulillah pada waktu siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam rangka silaturahim, dan ternyata rangkanya banyak sekali. Ada istighosah, ada ngaji dan lain sebagainya. Saya itu sejujurnya orang kampung, orang desa. Jadi kalau disapa sama menteri desa itu ya sebetulnya ya pantas-pantas saja. Tapi kalau kemudian disuruh ngaji di kota itu agak khawatir, karena kota itu biasanya cakupannya lebih luas, lebih kalau bahasa kitabnya taksirnya lebih dalam, artinya dampaknya lebih tinggi lah. Padahal suatu ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah bertanya kepada sahabatnya, sama-sama sahabat, namanya adalah Ziyad bin Hudair. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Ziyad, yang populer ada dua. Yang satu itu namanya Ziyad bin Labid, yang satu lagi namanya Ziyad bin Hudair. Lah, Sayyidina Umar ini bertanya pada temannya namanya Ziyad bin Hudair, Yad, kamu tahu enggak yang membuat Islam pada akhirnya lemah itu apa? Yang membuat Islam itu pada akhirnya tidak diperhitungkan itu apa? Kalau redaksi aslinya adalah hal ta'rif ma yahdimul Islam ay ma yuzilu izzatal Islam. Kemudian Ziyad berkata, apa itu? Kita enggak ngerti. Jawabannya yang pertama adalah zallatul alim. Zallatul alim. Jadi ma yahdimul Islam adalah zallatul alim. Wajidalul munafik fil kitab. Yang ketiga adalah hukmul a'immah al-muzillin. Ada tiga hal yang membuat Islam itu kemudian lemah pada akhirnya nanti. Yang pertama adalah ketika tokoh-tokoh agama, ketika para ulamanya, ketika para ustadznya, para kiainya itu keliru atau melakukan hal tolol. Karena beberapa syarah mengatakan ai bitaksirin minhu, artinya sebetulnya dia faham mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Tapi kemudian dia dengan sembrono, taksir itu ada semacam kesembronoan yang agak disengaja karena kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawiyah. Kemudian akhirnya dia melakukan atau mengfatwakan hal-hal yang keliru. Yang kedua adalah jidalul munafik fil kitab. Orang-orang tolol kayak kita-kita ini, orang-orang bodoh kayak saya-saya ini, kemudian sok-sokan bahas Al-Quran atau berdebat terkait Al-Quran, atau sok-sokan bahas secara mendalam terkait Al-Quran, padahal kemampuannya sangat terbatas sekali. Yang terakhir adalah yang mampu membuat Islam ini kelihatan lemah ketika para pejabatnya tidak memiliki keberpihakan terhadap hal-hal yang benar, ketika para pejabatnya sudah tidak lagi on the track. Karena memang itulah tadi yang kemudian ketika saya di awal
datang, saya pertama kali datang turun dari mobil itu saya lihat ada apa ya, ada apa itu tulisan dangdut apa ya, lupa saya, nopo tengah jeneng, konser amal. Saya langsung protes, seharusnya kami jauh-jauh didatangkan dari Kediri itu untuk lihat ini, bukan untuk ngaji. Kalau ngaji sebaiknya jenengan yang ke Kediri, bukan kami yang ke sini. Seharusnya begitu, Oke, seharusnya begitu. Kalau kami ke sini ini harusnya dapat hiburan, bukan dapat pekerjaan. Karena kami di rumah itu pekerjaannya sudah banyak, Pak. Masa kita sampai jauh-jauh ke sini kemudian harus kerja lagi? Apa-apaan itu? Iya. Tapi ya kami tadi sudah disogok sama Pak Menteri dengan masakan yang luar biasa enaknya, hasil karya putra beliau. Jadi ya gimana ya, Al-Insan itu Abdul Ihsan. Manusia itu selalu menjadi budak daripada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah itu masalahnya. Kita datang-datang di Jakarta dalam kondisi yang sangat lapar, sangat lelah, ngantuk, tahu-tahu langsung disuguhi makanan yang di desa tidak ada. Terus kemudian kami tanya, ini gimana cara buatnya? Oh, masalah buatnya nggak penting, tapi dagingnya ini tidak ada di Kediri. Lemah kita langsung. Nah setelah di sini kemudian kami baca, ternyata ini adalah dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi. Wah ini urusannya dengan hijrah. Kemudian diawali dengan istighosah kubro yang tadi dipimpin oleh Mas Hayat. Untuk apa tadi? Saya tadi sempat tanya, itu istighosah nyapo? Istighosah itu kan arti katanya sebetulnya adalah minta tolong. Ini kita minta tolong untuk apa? Oh, ternyata untuk cepat bangkit atau apa tadi itu. Saya lupa Saya nggak tahu tadi sambil jalan di BCI sama siapa untuk bangkit lebih cepat atau apalah. Saya mikir sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita semua, umumnya adalah kita semua sebagai bangsa, jangan sampai kemudian kembali mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 2 tahun terakhir ini. Bagaimana cobaan ini adalah cobaan yang bersifat umum, semuanya kena. Mau orang baik, enggak baik, anak kecil sampai dewasa, semuanya kena. Tapi saya dari awal Kiai, saya dari awal aslinya tenang-tenang saja. Walaupun saya sempat positif 2 kali, tapi saya tenang-tenang saja Kiai. Bahkan saya sempat jalan-jalan ke Jakarta. Karena saya merasa begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, yadhabus salihun al awal fal awal, wa tabqa husalatun ka husalatis sa'ir, la yubalihimullahu taala balatan. Yadhabus salihun al awal fal awal. Kalau ada apa-apa, kalau ada musibah, kalau ada sesuatu yang dahsyat, itu biasanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Ya, jadi orang itu kalau baik biasanya nggak panjang umurnya. Makanya saya tenang karena saya merasa kayaknya saya nggak termasuk itu gitu loh ya. Jadi ya saya pakai masker ya setengah-setengah, ya kadang pakai, kadang enggak gitu aja. Oke, karena umumnya begitu. Lah, orang-orang yang kayak kita-kita ini, orang-orang yang modelnya kayak saya begini, biasanya awet. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Biasanya memang orang-orang yang kualitas CT, kalau orang Jawa bilangnya CT, kalau orang Jakarta nggak tahu saya. Apa ya? CT itu apa ya? CT itu ampas kopi itu loh. Ya, orang-orang yang kelasnya, kualitasnya hanya ampas kopi itu biasanya awet. Karena di mana-mana orang ngopi itu yang diminum kopinya. CT-nya ditinggal. Nah, itu loh. Wa tabqa husalatun ka husalatis sa'ir. Permasalahannya generasi CT, generasi ampas adalah generasi sing la yubalihimullahu ta'ala balatan. Generasi yang kalau meminta sesuatu, kalau memohon sesuatu, biasanya tidak begitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tapi tadi judulnya adalah istighosah, kan takut juga saya. Loh, iya Kiai. Coba sekarang misalnya ayo kita adakan istighosah karena kita sudah berbulan-bulan tidak ada hujan. Ayo kita minta istisqa di lapangan, ribuan orang hadir, tambah panas Kiai. Kalau hujan terus banjir di mana-mana,
Ayo kita istighosah supaya semuanya reda, semuanya tenang, semuanya aman. Tambah parah Kiai airnya. Ya itu adalah generasi khusalah alias CT alias ampas dedek, bledek, leres. Ya, leres itu. Ya, generasi seperti. Tapi awet. Nah ini, teman pilih mana? Jadi orang baik tapi nggak awet, apa jadi orang biasa-biasa saja tapi awet? Nah, terserah. Makanya saya di mana-mana saya sering ngomong, orang itu baik itu penting. Orang baik itu penting. Tapi kalau terlalu baik itu biasanya bahaya. Tapi kalau kata Gus Fahim, menjadi baik itu mudah. Yang sulit adalah terus baik. Nah, kayak itu kalau Gus Fahim kan beda. Kalau beliau memang kiai Pak, kalau saya kan enggak. Ya. Kalau beliau karena kiai, ya kayak tadi didahulukan oleh Pak Menteri. Oleh Pak Menteri tadi didahulukan kiai itu ya salah ya haram. Wong kiai sudah kiai kok masih salah, kan jelas pelanggaran berat. Kemudian kalau sepengetahuan saya kiai itu hiburannya terbatas Kiai. Lah, saya itu jenengan yang kiai Pak Abdul Halim dengan Pak Sekjen hiburannya banyak Pak Sekjen, yakin saya itu ya. Saya yakin itu. Misalnya kayak tadi didawuhkan, besok akan ada Abah Lala, besok akan ada penyanyi ini. Jenengan nonton di depan nggak pantas Kiai. Tapi kalau masih Sekjen, super pantas dengan alasan saya akan mengawasi ini semua. Tidak masalah Kiai. Bahkan kalau ikut ngaji Pak Sekjen itu kurang pantas Kiai. Malah kurang pantas itu. Alhamdulillah nggih. Transmigrasi. Saya juga gak begitu ngerti hijrah. Tapi yang paling jelas bahwa sebetulnya kalau kita sudah ngomongkan hijrah itu menunjukkan bahwa memang Islam itu pada hakikatnya selalu memerintahkan kita untuk bergerak lebih baik, untuk kemudian bertumbuh lebih bermanfaat. Kadang-kadang kayak saya ini, mungkin saya ini di pelosok sulit jadi kiai karena banyak potensinya di sana Kiai. Tapi kalau saya di Jakarta ini kayaknya kok agak cepat ya. Agaknya cepat saya kalau jadi kiai. Iya, karena saingan saya paling maksimal Mas Hayit. Nah, ini masih bisa saya kejar ini ya. Tapi kalau di pelosok, waduh. Saya sudah lihat Gus Fahim saja saya sudah minder, lihat saudara-saudara yang lain minder, tapi kayaknya lah ini kadang-kadang pentingnya hijrah itu ya di situ itu. Maka benar seorang Imam Syafi'i mengatakan taharrab anil autani fi talabil ula wasafir fil asfari khamsu fawaidi. Orang itu jangan kemudian hanya nyaman di satu posisi, di satu titik saja. Kalau perlu untuk mencari hal-hal yang lebih istimewa, tinggalkan rumah. Tinggalkan rumah yang agak jauh. Coba jalan-jalan yang agak jauh. Karena orang jalan-jalan, bepergian, meninggalkan tanah air, meninggalkan daerahnya, itu minimal ada beberapa faedah. Ada 5 faedah kata Imam Syafi'i. Tafarruju hamin waqtisabu ma'isyah, wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Tafarruju hamin, kalau kata orang sekarang apa istilahnya? Tanazzuhil qulub niku napa namine? Kalau orang Jawa bilangnya ngelencer ya. Kalau orang refreshing itu apa? Saya nggak ngomong healing ya. Kalau healing itu harus dilakukan karena ada rasa sakit dahulu. Saya nggak ngomong healing. Jadi ya memang pengen jalan-jalan aja. Tamasya, ngelencer kalau kata orang Jawa. Kemudian waqtisabu ma'isyatin. Kalau tetap di daerah mungkin potensi untuk meningkatkan kualitas ekonomi lambat. Maka perlu untuk kemudian meninggalkan rumah, hijrah. Atau wa ilmun meningkatkan pengalaman, meningkatkan pengetahuan, wa adabun meningkatkan pemahaman terkait masalah kebudayaan ini penting karena dalam Islam ini ada 4 hal yang harus dijadikan satu: ad-din wal akhlak wa dzauq wal adab. Agama, kemudian budi pekerti, kepekaan, budaya. Ini harus. Dan di 4 hal inilah yang sering membuat kami santri ini sering disalahpahami.
Padahal kami sebagai santri sangat mampu untuk kemudian mempertanggungjawabkan kenapa 4 hal ini harus selalu dipakai oleh orang yang mengaku muslim. Nah, dan kalau pengen tahu itu, ya jadi kan harus ngaji dulu ke Ploso. Harus ngaji ke Lirboyo. Panjenengan Lirboyo kiai nggih? Nggih. Atau wasuhbatu majidi. Kayak saya misalnya, jauh-jauh dari Kediri di sini, saya 5-5-nya ini harus dapat. Kalau orang mungkin bepergian tujuannya hanya 1-2 agenda, kalau saya 5-5-nya harus dapat. Tamasya, saya tidak bisa kalau kesini hanya suruh ngaji saja, buat apa? Wong saya di rumah juga ngaji, masa kesini ya ngaji lagi. Waktu sabu ma'isyatin, saya harus bahagia kalau kesini. Harus ada yang jelas. Pak Menteri harus tanggung jawab mendatangkan saya kesini ya. Loh, jangan sampai Pak Menteri terus kemudian, oh ya terima kasih Gus ya, kapan-kapan datang lagi. Wah ya bahaya sekali ya. Wa ilmun, saya harus mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian wa adabun, harus ada pemahaman-pemahaman terkait kebudayaan yang bisa saya serap, karena khudh ma sofa wa da' makadar. Apapun yang baik di sini harus saya ambil untuk kemudian bisa kami terapkan di daerah. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir adalah wasuhbatu majidi. Wasuhbatu majidi, kita bertemu dengan orang-orang hebat. Nah itu contohnya tadi kita ketemu dengan Korek. Oh enggak pernah saya ketemu Korek modelnya kayak begini nih. Ternyata suaranya luar biasa. Itulah indahnya Indonesia. Yang dari mana tadi Mas? Tidore. Dari Tidore. Bayangkan tidur saja enaknya kayak gini suaranya. Coba kalau itu bangun. Wah itu masih tidur aja enaknya kayak gitu. Lah iya, coba bayangkan. Masih tidur itu, masih tidur. Iya. Lah, sayang Mas Hayat tadi orangnya sudah pergi karena beliau mau melaksanakan ibadah umroh. Ya moga-moga menjadi umroh yang makbulah masmu'a indallah subhanahu wa ta'ala. Padahal saya tadi sudah mau kritik itu. Itu kenapa? Doanya kok khusuk sekali saya bilang gitu. Doanya kok lama gitu loh. Istighosah itu gak usah lama-lama. Yang penting makbul gitu loh. Lah iya, saya kan mikirnya gitu. Lah iya dah. Loh. Masya Allah. Jenengan pengen, kalau bahasa Jawanya mandi, kalau bahasa manjur. Pengen manjur jenengan. Doa itu kuncinya itu kalau semua kitab-kitab tasawuf itu kuncinya doa itu di taubah. Maka sekelas Sufyan As-Tsauri kalau mau hajat apapun, mau meminta apapun, maka taubah adalah kuncinya. Bahkan Sufyan Tsauri mengatakan tarkudz dzunub huwa du'a. Tarkudz dzunub huwa du'a. Kita mampu meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa. Karena semua harapan, keinginan kita tanpa kita sadari dan kita minta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Sufyan Tsauri. Dan memang seperti itu, Pak. Contohnya kayak pandemi kemarin itu. Berulang kali di beberapa momentum para masyayikh kita, para kiai kita, itu pada dasarnya tidak pernah ngomongkan pandemi itu apa, bagaimana, enggak penting. Ini buatan siapa, ulah siapa, itu tidak menjadi penting. Karena yang paling penting adalah kita semua sadar bahwa min asaril khotoya wa dzunub annahu tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad ay fil miyah wal hawa waz zuru was thimar wal masakin, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemudian alam ini tidak bersahabat dengan kita. Annahu tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad. Mulai urusan air, filmiah, baik itu laut, curah hujan, hawa, udara, kemudian az-zuru' pertanian, as-simar perkebunan, al-masakin banyaknya rumah yang roboh dan lain sebagainya. Itu semua hanya karena banyaknya kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan itu sebetulnya ya biasa-biasa saja. Yang tidak biasa adalah latahnya kita bangga dan nyaman akan kesalahan yang kita lakukan. Makanya benar dikatakan misalnya innal ma'siyah
idza ukhfiyat lam tadurraha illa sahibaha. Innal ma'siyah idza ukhfiyat la tadurru illa sahibaha. Maksiat itu kesalahan kita kalau kita lakukan secara diam-diam, sebetulnya kita hanya akan mendapatkan 1-2 kali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang pribadi, bersifat pribadi. Tapi fa idza u'linat walam tughayyar adharat lil ammah. Fa idza u'linat walam tughayyar adharatil ammah. Permasalahannya adalah maksiat itu, kesalahan kita atau dosa kita, kalau sampai kita tampilkan di hadapan publik, semua orang tahu kalau kita melakukan itu dan kita merasa santai-santai saja kayak nggak ada apa-apa, ini azabnya atau ini buntutnya akan dirasakan semuanya, baik orang yang melakukan maksiat atau tidak melakukan maksiat. Emang begitu itu. Lah kita ini kok jangankan kok cerita ke teman, kita ini sekarang sudah tidak, kita upload. Lah iya, padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua kesalahan umat saya selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya itu pedenya minta ampun walaupun banyak salah. Loh, iya. Musnad Ahmad meriwayatkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummatun marhumah, tadkhulu quburuha bidunubiha wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Umat saya itu adalah umat yang memang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburuha bidunubiha. Kita masuk liang kubur itu tidak membawa apa-apa kecuali kesalahan dan dosa. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Tapi ini hadis yang hanya berlaku untuk orang NU. Mohon maaf ini, bagi yang kebetulan belum NU, wah ini sulit untuk menerima ini. Tapi ini jelas ada kitabnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, karena apa kok bisa dia keluar dari kubur tanpa dosa umatnya bahkan Nabi? Karena yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina lah. Karena banyaknya keluarga, tetangga, orang sekitar, kenalan yang kemudian memintakan ampun kepada mayit tadi itu, kepada orang yang meninggal tadi itu. Mati pun masih dimintakan ampun, dan ini hanya berlaku untuk orang NU. Yang belum NU, wah ya berat. Sebetulnya tidak bisa, mau NU enggak NU, ketika Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat, masuk semua. Mau NU enggak NU masuk semua. Permasalahannya kami yang NU itu loh selalu mendoakan yang enggak NU enggak begitu mendoakan. Nah itu loh masalahnya. Masalahnya hanya di situ saja. Makanya saya tadi ngomong apa-apaan nih, tapi tidak apa-apa sudah. Hitung-hitung itu satu-satunya amal saya yang jelas-jelas tidak ada balasannya. Nah gitu. Oke. Jadi umat ini memang umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia berani terang-terangan melakukan dosa. Rasulullah juga mengatakan, inna min jiharil ma'siyah ayya'mala rajulu bil laili syai'an wa qad satarahu Allah Subhanahu wa taala summa yusbih fayaqul amiltu kadza wa kadza al barihah. Termasuk ketololan luar biasa yang mengundang pandemi di berikutnya lagi, ya, atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada orang melakukan maksiat dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala, tapi tahu-tahu pagi sambil ngopi di kantor cerita sama teman-temannya, saya tadi malam melakukan ini loh, saya tadi malam ke sana loh, saya tadi malam ke sini loh. Misalnya Mas Malik misalnya bisi siapa, kamu belum pernah ke sana toh misalnya. Lah ini masalahnya. Ini masalahnya jiharnya di sini. Ini adalah sebuah pelanggaran berat. Padahal kalau hal-hal semacam itu tidak dilakukan, insya Allah, wah, mau istighosah lah, mau istisqa lah, mau minta apapun, insya Allah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Allah ini bukan kayak kita, Pak. Allah itu nggak kayak kita. Pak
Pak Menteri, semakin saya WA dengan banyaknya permintaan, semakin diblok saya. Kalau biasanya 5 menit 10 menit sudah balas, semakin banyak permintaan, bisa sehari 2 hari, kok saya tambahi lagi permintaannya 2 minggu baru dibalas. Loh Gus, kemarin itu WA apa? Sudah terhapus. Malah begitu. Enggak, Allah Ta'ala enggak gitu Pak. Allah Ta'ala itu bahkan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Gini, ada sebuah syair mengatakan begini, la tas'alanna bunayya adama hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. La tas'alanna bunayya adama hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu jangan sekali-kali mengemis terhadap sesama. Kamu jangan minta-minta terhadap sesama, tapi mintalah kepada Tuhan yang pintu pemberiannya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah bahkan akan sangat marah kalau kita sebagai hambanya tidak pernah menengadahkan tangan untuk memohon, mengemis keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa bunayyu adama idza su'ilta yaghdabu in su'ila yaghdabu. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Tapi walaupun menteri yang tadi katanya karyawannya ada 3.000, itu kalau kita mintai, oh ya mesti sambat. Wong akhirnya jadi majelis sambat. Wong sama-sama punya masalah. Sama-sama punya masalah, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya beban. Walaupun itu atasan kita. Bahkan mungkin sekelas Pak Presiden pun itu kalau kita mintai, ya sambat lagi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian kita tangisi, pintunya akan selalu lah ya, Allah Ta'ala harus selalu kita libatkan dalam setiap langkah kita. Iya Pak Sekjen, jenengan mau punya rencana apapun kalau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, waduh sulit Pak. Nah contohnya misalnya, siapa yang menduga akan ada pandemi sedemikian rupanya itu, padahal berapa perencanaan untuk kementerian desa ini yang harusnya bisa dilaksanakan, tidak bisa Pak. Makanya illam yu'inka bikulli ma turidu falisalil mahluki ilaihi sabilu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi pertolongan kepada kita, maka semua gagasan, semua ide, semua perencanaan, semuanya tidak akan pernah bisa terlaksana dengan baik. Tidak bisa. Semoga barokah istighosah dan ngaji ini, moga-moga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bangsa ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga heran, wong di Jakarta kok ya ada pengajian, dan pengajiannya itu kitabnya ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ibu-ibu. Kitabnya itu tafsir. Tafsirnya apa gitu? Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Syekh Jalaluddin Al-Mahaliyah, ada Usuriyah lagi, ada kitab Takrib, Fathul Qorib kan ya, ada Bulughul Maram. Ini Jakarta apa Kediri ini? Apa-apaan Jakarta kok masih ngaji kayak gitu Saya jadi minder saya. Oh iya. Lah iya, tapi ini terlalu terlalu ada monopoli di sini. Masa menterinya Abdul Halim, kiainya juga Abdul Halim? Apa-apaan ini? Apa enggak bisa kalau kiainya tolong diganti siapa begitu Atau menterinya kita ganti Abdurrahman Al-Kausar misalnya begitu Apa-apaan Wah ini kok semuanya berbau Halim ini bagaimana? Tapi Halim itu penting. Iya, penting karena sebelum kita itu ngaji, bijaksananya kita ini adalah melatih kebijaksanaan kita. Kalau dalam bahasa Arab adalah Al-Halim. Al-Halim itu adalah bijaksana. Moga-moga Pak Menteri benar-benar sesuai namanya. Karena kalau kata orang Jawa, asmo iku kinaryo jopo. Nama itu adalah sebuah harapan dan doa. Wah, kan gitu Pak Kiai. Makanya kita harap Pak Menteri bijaksana. Tahulah wah ini bahaya ini. Apa-apaan ini. Kita datangkan di sini jauh-jauh. Jauh bener loh ini. Dan ini turbulensinya Masya Allah ini. Alhamdulillah. Ngaji itu penting ya. Ngaji itu segala-galanya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan innamal lam nukhlaq illa lil ilmi. Kita semua ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk ngaji. Ngaji itu penting banget. Jenengan boleh menjadi apapun, menjadi siapapun, tapi jenengan tidak boleh meninggalkan ngaji. Loh iya, satu-satunya ibadah yang tanpa waktu itu hanya ngaji.
Kullu ibadatin kasolah wa zakah wa saum furidat fi waktin duna waktin. Tapi bukan ngaji. Saman mau puasa, mau salat, mau zakat itu ada waktunya. Saman puasa itu ada waktunya. Saman mau zakat juga ada waktunya. Mau salat pun, saya kok pengen Jumatan Senin ya. Biar agak gaul lebih cepat misalnya. Kita di Jakarta kita ini harus lebih cepat daripada daerah yang lain. Jangan sampai kayak daerah-daerah yang tertinggal. Kita Jakarta, kita Jumatannya Rabu. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi wa thalabul ilmi itu fardun fi kullil ahwali wal awqat. Tapi ngaji itu dalam semua kondisi dan waktu itu harus. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah taala. Wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini tolol? Yang enggak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Apalagi Jakarta, saya baru ngerti kalau Jakarta itu juga kadang-kadang yang ngeri-ngeri sedap. Barang makruh haram. Barang haram kafir. Tidak bisa, tidak bisa. Hukum itu tidak bisa dirubah-ubah. Hukum itu nggak mengikuti perasaan. Itulah kenapa pentingnya ngaji. Alhamdulillah, sampean yang kerja di Kementerian Desa ini kebetulan sampean itu kebetulan mendapatkan kiai yang jelas-jelas bersanad. Sanad itu penting. Al isnad itu minad-din. Al isnad minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Agama ini ditentukan oleh siapa guru kita. Oh iya, al ilmu din wassalah din fangduru ab, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan omongan saya hanya cerita saja. As-salah din, al ilmu din wassalah din. Ilmu ini adalah bagian yang terpenting daripada agama Islam. Begitu pula sholah ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah. As-salah, pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok hari kiamat adalah salat kita. Salat kita. Makanya ini adalah yang paling penting dalam agama kita, ngaji, salat. Fangduru amman ta'khuduna hadzal ilm. Ada yang mengatakan fangduru amman ta'khuduna hadzal din wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Saman kalau mau ngaji, saman lihat dulu, saman ngajinya kemana. Ki Abdul Halim ini sudah sesuai standar untuk mulang apa belum? Saman pengen tahu standarnya. Islam itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tahmilil ilma an ahlil bidah. Jangan ngaji dari orang-orang yang ahli bid'ah. Wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sampai kamu ngaji sama orang yang kamu tidak tahu, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar dia dulu pernah mondok di mana, pernah nyantri sama siapa. Harus ada gurunya, Pak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus ada mursyidnya, harus ada ustadznya. Yang ketiga adalah wala tahmilil ilma amman yakdzibu fi hadisin nas walau lam yakdzib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan sampai punya guru yang pernah bohong ketika cerita-cerita, jagongan-jagongan, ngopi-ngopi. Walaupun dia tidak pernah bohong kalau sudah ngomongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bohong untuk kepentingan apapun itu tidak boleh. Kecuali mungkin bohong kayak yang dilakukan oleh Gus Wahib, bohongi istrinya lah, itu enggak anu. Aja. Lah, gitu ke. Coba di takrib ada, di anak ada. Contoh bohong yang boleh itu apa? Lah, iya kan? Loh, saya enggak bohong, ada kitabnya. Lah itulah. Saya enggak berani lihat ke sana karena ini bahaya gitu lah ya. Saya enggak berani. Loh, artinya begini, ini semuanya lil islah wal maslahah. Bohong itu enggak apa-apa kalau lil islah wal maslahah. Misalnya gimana Mas, saya apakah masih langsing kayak dulu? Oh, langsing sekali saya. Misalnya begitu. Oke ya. Oh Pak Sekjen. Oh iya. Oh iya. Iya memang harus gitu, Pak. Lah coba sekarang, di mana kepekaan sampean sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim ketika istri panjenengan mulai 6:30
sudah di hadapan kaca untuk bersolek sampai jam 8 lebih. Kemudian dia tanya, gimana mas, saya sudah tambah cantik apa belum? Kemudian sampean jawab, biasa-biasa saja. Apa? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah. Wah, luar biasa sekali. Lah begitu kan? Oh, langsung begini ya. Pelaku tapi belum pernah tahu kitabnya ya. Pelaku tapi belum pernah tahu kitabnya. Kepentingan bohongnya adalah untuk memastikan keluarganya aman-aman dan bahagia. Lah itu penting itu, bagus itu. Jenengan mungkin berangkat kerja dari pagi sampai sore kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Betapa patahnya istri panjenengan yang berharap begitu banyak pada panjenengan sebagai sandaran keluarga, kemudian ketika pulang jenengan tidak membawa apa-apa. Gimana mas? Ada yang bisa kita? Oh aman, santai saja, beres, aman semua. Ini contoh. Ini contoh ini dihayati ya, jangan dibuat bohong yang lain. Paham ya? Contoh-contoh yang saya berikan ini dihayati. Kalau semen bohong, wah ini dipanggil Pak Menteri ini jam 2 malam. Mulai kapan Pak Menteri jam 2 malam? Apa-apa, enggak mungkin itu. Saya itu kenal Pak Menteri mulai kecil, belum pernah Pak Menteri jam 2 malam telepon itu, belum pernah. Kok tahu-tahu Pak Sekjen bilang, ini saya dipanggil Pak Menteri sebentar ini. Wah, ini kira-kira Pak Menteri, wah ini bahaya sekali ini. Bahaya itu harus ada pengecekan ulang. Alhamdulillah, iya. Yang penting ya itu tadi. Moga-moga kiai-kiai kita moga-moga selalu diberi kesehatan. Iya kiai, panjenengan yang istiqomah ya. Iya, penting sekali itu. Masya Allah. Lah tenan. Loh, jenengan jangan sok-sokan ya, karena mohon maaf sedikit paham bahasa Arab atau sekarang misalnya banyak sekali murat bahasa ini apa namanya? Translate. Translate bahasa atau apapun lah, terjemahan atau apapun tanpa guru yang ngeri. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man talabal hadis bila isnad kahati bilailin husmata hatab kahati bilailin yahmilu husmata hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang belajar ngaji tanpa guru, oke, kita langsung mengambil ke punjernya, ke sumbernya Al-Quran misalnya atau al-hadis, tapi tanpa guru, kata Imam Syafi'i, itu kayak orang lagi gotong kayu bakar di malam hari yang gelap gulita, tanpa ia sadari di dalamnya ada ular yang sangat berbisa. Iya. Angel loh Pak, bahasa Quran itu sulit sekali. Kalau hari ini ada kampanye, ayo kita kembali Al-Quran, ayo kita kembali ke Al-Hadis. Loh, lah kalau itu yang diomongi para santri, ya kita keberatan. Kita belum pernah keluar kok suruh kembali, itu gimana? Bahasa Quran itu sulit Pak. Bahasa Quran itu sulit. Dan bahasa kita, mohon maaf, bahasa kita, bahasa Indonesia kurang memadai untuk bahasa itu. Bahasa kita kurang memadai, kurang banyak. Agak memadai itu bahasa Jawa, agak. Tapi kalau bahasa Indonesia kurang sekali. Ja'a itu pokok datang. Ja'a itu pokok datang. Bahasa Indonesianya ya datang, artinya datang. Hadoro. Bahasa Indonesianya apa coba? Datang. Saya hadir kemarin di walimah siapa, di undangan manten siapa. Saya hadir hari ini, siang ini, di masjid ini. Bahasa Indonesia tetap datang. Padahal hadoro tidak begitu. Datang karena diundang, itu namanya hadoro. Datang karena pengumuman. Lah iya kan, misalnya diumumkan besok mulai hari Senin sekolah masuk. Maka anak-anak kalau di absen, fulan. Ngacungnya kan, hadir pak, hadoro. Iya, ada wafada itu bahasa Indonesianya tetap datang. Padahal wafada enggak datang gitu aja. Wafada itu datang datang tidak sendirian, itu namanya wafada. Datang bareng-bareng, orang banyak. Ada lagi namanya zaro. Bahasa Indonesianya apa? Tetap datang. Bahaya sekali ini. Loh, ini hanya contoh saja. Zaro itu datang litabaruki wa tawassul, untuk misalnya saya pengen ketemu sama atasannya Pak Menteri, saya datang ke Pak Menteri. Saya pengen ketemu Pak Menteri, saya ketemu Pak Sekjen. Saya pengen ketemu Pak Sekjen, saya datang ke bawahannya. Itu namanya zurtu ilah. Ziarah. Ya misalnya kayak orang NU rombongan bis namanya ziarah, karena ini datang menghadap dalam rangka litabaruki wa tawassul. Karena mau mencari berkah dan juga
mencari bantuan untuk disampaikan. Iya, karena ad-din al-adab Pak, kita sadar diri itu penting. Orang kayak saya masa iya kalau WA Allah Subhanahu wa taala dibalas. Tapi kalau WA saya sampaikan kepada guru-guru saya yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, potensi untuk kemudian diterima dan dibalasnya sangat tinggi. Lah iyalah, enggak usah angel-angel, enggak usah sulit-sulit. Pak Menteri itu tadi itu teleponan sama anak Purbalingga. Oh iya, teleponan sama anak Purbalingga. Karena si anak Purbalingga itu datang meminta syafaatnya Gus Wahim untuk bisa berkomunikasi dengan, ini ada lurah, ada kepala desa, hanya kepala desa, dan kebetulan santri kenal Gus Wahim, sama Gus Wahim disyafaati bisa berhubungan dengan Pak Menteri, bisa komunikasi tok, maremnya sudah minta ampun. Nah, itu kalau langsung WA Pak Menteri sampai kiamat lebih 2 jam tidak mungkin dibalas itu, nggak mungkin dibalas itu, ya apa enggak? Pasti itu. Karena iyalah, iya kan, ya memang normalnya seperti itu, dan banyak lagi. Ada ata itu juga bahasanya datang. Inilah pentingnya kemudian panjenengan ngaji ke orang yang tepat. Moga-moga kayak tadi disampaikan oleh Pak Menteri, moga-moga ngaji ini berkelanjutan. Dan yang membuat kami bangga sebagai santri, ngaji di sini ini bawa kitab. Makanya kapan-kapan kalau saya kesini lagi, saya bawa kitab. Biar ngaji, nggak hahiu seperti ini. Kalau hahiu seperti ini, lebih baik undangannya dibarengkan sama Mas Kirun tadi itu. Dan itu lebih semangat kami untuk datang daripada kayak seperti ini. Nah gitu ya. Lengke, saya setuju nih. Lah iya ya kayak tadi itu ya, karena kami ini di daerah sudah sepi hiburan Pak. Jakarta itu setiap perempatan hiburan. Dan saya suka itu. Alhamdulillah gitu ya. Saya pikir hanya itu sementara yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada guna dan faedahnya. Sekali lagi semoga semua doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan yang mengabdi untuk bangsa ini moga-moga benar-benar dituluskan niatnya, kemudian diberi istiqomah pengabdiannya, dan pada akhirnya diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah itu jangan dianggap mati tok Pak. Husnul khotimah itu di setiap tingkatan, setiap langkah yang kita lakukan harus husnul khotimah. Termasuk ya pengabdian panjenengan di Kementerian Desa ini harus berawal baik, prosesnya selalu baik, dan berakhir baik. Nah, itu yang paling penting. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada semuanya saja. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Kausar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, utamanya dari Dharma Wanita. Saya diprotes Pak Sekjen, Dharma Wanita nggak disebut, padahal ketua Dharma Wanitanya Bu Sekjen kan? Bu Sekjen kan? Bu Sekjen. Ketua Dharma Wanitanya Bu Sekjen. Nah, penasehat Dharma Wanita